kita lanjutkan saja ke materi pelajaran PIK ya. Seperti janji Ibu kemarin bahwa hari ini kita akan Google Meet ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat semuanya. Sehat, Bu. Silakan untuk KM-nya mau siapa? Mau KM K1 atau KM K2? Kita pimpin doa dulu silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini kan kalian sudah menyiapkan LKPD ya. LKPD-nya ada yang sudah diisi penuh? Ada dari sekelas yang sudah mengisi penuh LKPD-nya sampai dengan halaman terakhir? Atau ada yang sudah diisi sebagian? Semuanya? Diisi sebagian, Bu. Suaranya K1 sama K2? Sebagian, berarti setidaknya sudah nggak apa-apa ya. Nah, sekarang karena kalian sudah belajar di pekan lalu, kalau misalnya Ibu tanya di sini, kira-kira minyak bumi itu berasal dari mana sih? Ada yang hafal? Atau ada yang sudah mencari jawabannya? Berasal dari manakah yang namanya minyak bumi? Ya, siapa ini yang menjawab? Ada yang... Alvira ya? Ada yang... Ya, dari mana? Dari fosil-fosil, Bu, tapi ada beberapa teori juga. Dari fosil-fosil, salah satu dari fosil itu dari kata Alvira. Siapa lagi yang mau menjawab selain dari fosil? Fosil apa aja? Hewan dan tumbuhan, Bu. Hewan dan tumbuhan, Bu. Dari ada yang dari aktivitas bakteri. Dari apa lagi? Tadi siapa yang barusan berbicara? Najmi? Iya, Bu. Dari hewan dan tumbuhan. Dari apa? Hewan dan tumbuhan yang tertimbun. Hewan dan tumbuhan yang tertimbun atau terendapkan dari bawah permukaan. Selain itu juga nanti kalian juga bisa diharapkan untuk bisa menelaah proses fisika dan juga proses kimia pada pembuatan bahan bakar nabati dengan rinci dan juga melalui penugasan nanti diharapkan kalian bisa membuat diagram alir ataupun diagram blok ya, nanti silahkan dipilih aja dari pembuatan bahan bakar nabati ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, ini ternyata ada masalah di sini. Ada masalah waktu pas di ensiklopedia di Inggris katanya di tahun 2015 dia memiliki ataupun menyusuri penelitian ya. Katanya penelitian ini di awal abad 21, berarti dimulai dari tahun 2001 seperti itu ya katanya. Sekitar 80% energi yang ada di dunia dihasilkan dari bahan bakar fosil. Dan bahan bakar fosil ini bisa berupa batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lainnya. Dan ketiganya katanya berasal dari makhluk yang hidup, yang mati, dan terkubur jutaan tahun yang lalu. Ya, kalau kalian bayangkan, katanya dari mulai istilahnya kalau kita ngelihat kan semua membutuhkan energi ya, dari mulai misalnya sekarang bahan bakar kendaraan berarti butuh energi gerak untuk menjalankan si mobil ya. Kemudian lagi butuh juga kita listrik dipakai dari apa? Dari sumbernya adalah bahan bakar minyak BBM juga. Kemudian kita butuh lagi misalnya lagi pemanasan, kita butuh lagi misalnya boiler, kita butuh lagi semua alat-alat industri itu ternyata 80%-nya yang energi yang dipakai itu berasal ataupun didapat dari yang namanya BBM ya. Kira-kira kalau kita lihat yang namanya penggunaan BBM sebagai sumber energi ya, mulai dari bahan bakar kendaraan, kemudian bahan bakar di industri, dan juga sumber utama energi listrik, ini semua menggunakan BBM. Dan mulai tahun 2021 saja, 2015 itu penelitiannya, 80% di seluruh dunia itu menggunakan BBM. Nah, sekarang masalahnya kira-kira dengan penggunaan skala besar ini, dan juga terus-menerus, kira-kira BBM bisa habis atau enggak menurut kalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apa kalau ternyata BBM ini habis. Nah, sekarang berarti salah satunya tadi kata Rias tadi ya. Ya udah katanya pakai aja yaitu sumber energi alternatif. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu tanya di sini ada nggak sumber energi alternatif selain bahan bakar minyak bumi? Ada, Bu. Bahan bakar. Ada. Biomasa. Silahkan. Tadi Alvira, biomasa. Bahan bakar dari apa?
Nabati, betul. Apalagi? Biodiesel. Energi angin, Bu. Biodiesel, energi angin. Biogas, Efria, Bu. tadi siapa lagi? Biogas, Biogas. apalagi? Hidrogen, Bu. Hidrogen. Nuklir, Bu. Panas Hidrogen, matahari, Bu. Bioetanol, Bu. matahari, betul. Hidrogen. Tarisa, bioetanol. Kemudian hidrogen, gas hidrogen. Apalagi? Ada lagi? Propana. Nuklir, Bu. Geotermal Nuklir, panas bumi, nuklir. Bu. Geotermal, panas bumi. Apalagi? Hydropower, Bu. Hydropower. Kata Rifan, betul. Apalagi? Propana, Bu. Apa? Propana. Ya, Bu. Nelson, propana ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Mudah didapat, Bu. Mudah didapat ya, itulah masuk ke syarat-syarat, betul. Kata Nelson, mudah didapat karena kita punya angin, kita punya air, apalagi kita hidup di negara yang alhamdulillah bukan 24 jam ya, sepanjang tahun kita tersinari oleh sinar matahari, nggak kayak negara-negara di Eropa yang cuma 3 bulan, cuma 2 bulan dan lain-lain ya. Sebenarnya banyak banget sumber yang bisa kita olah, asal kitanya bisa dan kitanya mau, tapi ya ternyata masih begitu ya Indonesia. Ya. Nah, nyambung ke sini sekarang kita lihat sumber energi alternatif. Apa sih sumber energi alternatif? Tadi betul ya kata Efria dan juga kata tadi yang gratis, kata siapa, Panji ya? Ya. Nah, sekarang energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang terbarukan, renewable ya. Yaitu apa? Semua sumber energi yang bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Alternatif berarti pengganti dari bahan bakar konvensional. Tujuannya adalah apa? Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bumi yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini adalah yang namanya sumber energi alternatif. Tujuan utamanya mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bumi yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan ya. Syaratnya apa? Tadi banyak dari Nelson, dari juga Panji dan lain-lain ya. Ini lihat syarat utamanya. Syarat utamanya adalah karena dia renewable, tidak berasal dari yang namanya fosil. Ya. Kemudian tadi ada yang mudah didapat. Ya. Kemudian tadi kata Efria juga katanya dia adalah renewable ataupun terbarukan. Ya. Selain itu adalah ramah lingkungan. Ya. Dan dapat tadi ya, ketika gas alam, gas geotermal teh berasal dari mana atau propana berasal dari mana? Fosil, Bu. Propana Dari gas alam, Bu. berasal dari gas alam. Gas alam berasal dari mana? Minyak Fosil, bumi, Bu, Bu. bukan? Minyak, Bu. Dari fosil dan minyak bumi. Betul ya tadi Rifan sama Nelson juga sudah menyadari sekarang, berarti intinya yang namanya propana sama yang namanya gas alam termasuk sumber energi alternatif atau bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Konversinya ya, tapi ternyata selain kelebihannya ada juga kekurangannya ya. Tadi kelebihannya mah sudah kita sebutkan ya. Dari mulai dia tidak terbatas karena dia gratis, pasokannya melimpah, bersifat ramah lingkungan ya, yang tadi sebutin sama semua kalian ya. Jadi seperti itu. Ini adalah semua adalah kelebihan dari sumber energi alternatif. Nah, tapi di samping kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan ya. Karena tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kalian tidak merasa sempurna, ya nggak apa-apa. Karena semua ciptaan Allah semuanya nggak ada yang sempurna. Ya. Nah, sekarang kekurangannya. Kekurangannya yang pertama adalah kira-kira apa? Biaya yang tinggi, Kalau Bu. misalnya kita harus menggunakan Biaya mahal, Bu. biaya yang Biaya tinggi. mahal, Ibu. Mahalnya ketika apa? Instalasinya. Jadi sesuai dengan namanya, bahan bakar nabati bisa berasal dari bahan-bahan nabati ya. Kalau yang memang bentuknya adalah cairan, berarti dia harus berasal dari minyak nabati. Minyak nabati yang kalian sebutin tadi ada kelapa sawit, ada kacang-kacangan, ada jarak. Kalau kita lihat di gambar di sini ada kacang hijau, ada kacang merah, ada kacang yang lain. Itu semua pasti menghasilkan biji jagung juga ya, menghasilkan yang namanya minyak. Menghasilkan namanya minyak itu akan menjadi bahan bakar nabati yang cair ya. Selain itu tadi disebutkan juga tadi ada kata Wildan sama kata siapa tadi barusan teh dari ternak, dari peternakan, dari kotoran sapi sama itu juga ya. Dia akan menghasilkan padatan dan padatannya ini akan diubah menjadi apa kira-kira? Kotoran sapi bisa diubah menjadi bentuk bahan bakar nabati yang seperti apa? Biogas, Bu. Dia akan berubah menjadi, kira betul ya, dia akan diubah menjadi biogas ya.
Jadi sumber bahan bakar nabati kita lihat ya, boleh dari limbah seperti tadi yang kita lihat minyak nabati itu kan semua dari bahan-bahan murni dengan cara nanti ekstraksi untuk mendapatkannya, bisa juga dari bahan bakar ataupun dari bahan-bahan limbah seperti limbah kotoran sapi, bisa juga di sini adalah limbah dari minyak jelantah. Ya, kalau 2 tahun yang lalu itu karena belum pandemi, kita bisa praktikum membentuk ataupun membuat biodiesel dari minyak jelantah. Ya, tapi kalau misalnya ternyata sekarang ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan kalau memang ia masih bisa kumpul-kumpul, masih bisa praktikum, kita bisa praktikum biodiesel. Posisi 1 masih Davina, posisi 2 Ferdi, yang lain silahkan susul menyusul. Rias, posisi kelima Rias ya. Jadi untuk 3 orang ini ya silahkan kirim nanti nomor handphonenya ke Ibu, nanti Ibu kirimin sedikit pulsa buat kalian ya. Selamat buat Wildan, Fitria sama Rias ya, silahkan ya. Ya, itu kata Ratna, betul juga. Tambahkan lagi oleh Ibu pengen siapa? Alfif, ada Alfif? Ada, Bu. Alfif, gimana Fif? Belajar apa hari ini yang sudah kamu tangkap? Jadi yang saya tangkap di dalam materi tentang bahan bakar nabati ini, sumber energi alternatif, terus syarat sumber energi alternatif, kelemahan sama kelebihannya, sumber bahan bakar energi, sumber bahan bakar nabati dan jenis bahan bakar nabatinya, Bu. Yang gas, padat sama cair. Ya, yang gas, padat sama yang cair. Betul ya, tadi lengkap dari Alfif. Jadi intinya itu semua yang sudah kalian pelajari hari ini untuk materi hari ini, mudah-mudahan ditangkap sama kalian dan kalian juga tetap ya. Kita harus pro untuk mengurangi BBM sekarang juga ya. Karena apa? Karena makin lama pasti BBM akan makin habis, dan kalau udah makin habis kita harus mencari sumber bahan bakar energi alternatif yang lainnya. Dan bahan bakar energi alternatif ini dia berasal dari apa? Berasal dari bahan bakar alami ya, dan dia merupakan bisa dikonversi menjadi bentuk energi dari bahan bakar terbuat dari bahan bakar alami, dan juga istilahnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin cukup segitu dari Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Ini masih banyak waktu untuk mengerjakan LKPD-nya, silahkan saja selesaikan LKPD-nya sampai dengan batas waktu yang Ibu berikan ya. Mohon maaf apabila apa yang Ibu sampaikan hari ini masih banyak yang salah-salahnya, mudah-mudahan dimaafkan oleh kalian, dan mudah-mudahan juga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat baik untuk kalian, untuk juga masa depan kalian ya.